bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami mau menjalani hari kami dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Biar memberikan kami kekuatan, membangkitkan iman kami. Untuk kami tetap terus percaya kepada Tuhan. Dan janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Sehingga kita boleh tetap sehat, kita boleh tetap kuat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang saya beri tema, lebih mengasihi pemberi daripada pemberiannya. Mari bersama-sama kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kejadian 22 ayat pertama sampai yang ketiga berkata demikian. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat bahwa setelah Abraham menerima janji daripada Allah, menerima anak perjanjian daripada Allah, yang pada saat itu dia beri nama Ishak, maka dalam pembacaan kita tadi dalam ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, maka Allah mencoba Abraham. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, buat saya adalah suatu yang lebih penting, adalah suatu yang lebih tepat kalau Allah menguji Abraham. Di mana apakah Abraham lebih mengasihi Allah sebagai pemberi atau lebih mengasihi Ishak sebagai pemberian daripada Allah. Dan pada saat ini kita akan melihat bagaimana sikap Abraham di saat dia mendengar akan suara Tuhan, di saat dia mendengar akan firman daripada Tuhan. Di dalam ayat yang kedua, di situ firman Tuhan berkata, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, persembahkanlah sebagai korban bakaran. Jadi Allah pada saat itu menguji Abraham, di mana Allah menginginkan supaya Abraham memberikan Ishak kepada Allah sebagai korban bakaran. Dan respon daripada Abraham di saat dia menerima firman daripada Allah, di dalam ayat yang ketiga sangat jelas dikatakan Abraham bangun pagi-pagi, kemudian dia mempersiapkan segala sesuatu untuk korban bakaran bagi Allah. Jadi di saat Abraham mendengar akan firman daripada Tuhan, akan perintah daripada Tuhan, meskipun Abraham harus memberikan anak perjanjiannya, yaitu Ishak kepada Allah. Tapi pagi-pagi benar, Abraham langsung mempersiapkan segala sesuatu untuk bisa mempersembahkan Ishak kepada Allah. Abraham tidak berargumen di saat dia mendengar akan perintah Allah. Tetapi dia langsung melangkah. Pagi-pagi dia langsung mempersiapkan semuanya. Dan di saat mereka sudah tiba di tempat di mana Allah menunjukkan tempatnya, kemudian dia mempersiapkan semuanya. Dia mulai mengikat Ishak. Dan kemudian Abraham mulai mau menyembelih. Firman Tuhan katakan di saat Abraham mau menyembelih Ishak anaknya, firman Tuhan datang kembali kepada Abraham. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, dalam Kejadian 22 ayat 12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang
bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Di sini kita bisa melihat sikap daripada Abraham. Dia lebih mengasihi si pemberi, yaitu Tuhan, daripada mengasihi pemberiannya, yaitu Ishak. Padahal itu adalah anak yang dia sangat nanti-nantikan. Tetapi dia lebih mengasihi Tuhan dari segala sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di saat Abraham begitu mengasihi si pemberi, yaitu lebih mengasihi Tuhan, maka di dalam ayat yang ke-16 sampai yang ke-18 berkata, katanya, aku bersumpah demi diriku, demi Allah sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Di saat Abraham lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi si pemberi daripada pemberiannya, maka berkat yang melimpah Tuhan berikan kepada Abraham. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, buat kita pada saat ini, apakah kita lebih mencintai dan lebih mengasihi Tuhan sebagai pemberi, atau lebih mengasihi dan mencintai Tuhan hanya karena pemberiannya? Tuhan bisa berikan pekerjaan yang baik buat kita. Tuhan bisa memberikan jodoh yang baik buat kita. Tuhan bisa berikan anak buat kita. Tuhan bisa berikan semuanya buat kita. Tapi jangan sampai karena pemberian dari Tuhan membuat kita lupa beribadah. Karena pemberian dari Tuhan membuat kita lupa berdoa. Hanya karena pemberian dari Tuhan membuat kita lupa membangun mezbah doa. Belajar daripada Abraham, di mana dia tetap terus melekat dan dekat kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan, supaya kita tetap lebih melekat kepada Tuhan daripada melekat kepada pemberiannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk kami boleh mengasihi Engkau lebih dari apapun Tuhan. Bahkan pemberian-pemberian yang Kau berikan, berkat-berkat yang Kau berikan Tuhan, biarlah itu tidak menjauhkan kami dari Engkau Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, kami boleh senantiasa mengasihi Engkau, mencintai Engkau lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa secara khusus buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada jajaran yang terendah sekalipun. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat untuk setiap pemimpin kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan untuk setiap kebijakan, untuk setiap keputusan yang akan diambil oleh setiap pemimpin kami ini Tuhan benar-benar untuk memajukan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati perekonomian bangsa kami di masa-masa sulit ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati, Tuhan memulihkan perekonomian bangsa kami, sehingga kami boleh melihat di masa-masa sulit pun Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan kami teringat untuk mereka yang berada di garda terdepan, setiap dokter yang ada Tuhan, petugas-petugas medis, relawan-relawan yang ada, kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan melindungi mereka dari apapun, sehingga benar-benar Tuhan ketika mereka bekerja, mereka boleh bekerja secara maksimal. Bahkan untuk setiap obat-obatan, alat-alat yang mungkin masih dibutuhkan, kiranya Tuhan yang akan mencukupkan. Terima kasih Tuhan, bahkan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kiranya Tuhan menolong di masa-masa sulit ini. Tuhan tetap memberkati setiap pekerjaan umat-umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan apapun yang diusahakan tangan-tangan jemaat-Mu, kiranya Tuhan yang akan membuat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan kami teringat mungkin ada di antara jemaat-jemaat-Mu yang dalam kondisi sakit, dalam kondisi lemah tubuh, kiranya Tuhan yang akan memulihkan, kiranya Tuhan yang akan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, bahkan
Tuhan ajar kami untuk senantiasa kami boleh berharap, untuk kami tetap mengandalkan Tuhan di masa-masa seperti ini, biarlah kami boleh semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.